Halo sobat, bertemu lagi bersama saya di membahas bisnis dan keuangan. Tema kita kali ini membahas tentang pintar tidak menjamin untuk jadi kaya. Kenapa? Oke, langsung saja. Mari kita bahas. Kalau emang kamu merasa pintar, pertanyaannya cuma satu. Kenapa kamu masih miskin? Mungkin kamu udah sering atau beberapa kali dengar pertanyaan itu. Saya rasa wajar kalau pertanyaan itu cukup kontroversi. Karena pertanyaan tadi, saya rasa menantang kepercayaan banyak orang yang anggap kalau untuk jadi kaya itu, kita harus pintar atau bonyok-bonyok belajar. Sejujurnya saya sendiri setuju ya, untuk menaikkan kondisi finansial itu, kita memang butuh belajar. Karena kalau kita ibaratin main game, ketika kita tahu jalan yang harus kita laluin, kita jadi lebih gampang gitu untuk menang di dalam game itu. Nah, tapi terkadang ini tuh ada fenomena jungle, di mana ada orang yang dia tuh pintar itu beneran pintar ya, diakuin sama orang lain, bahkan bukan self-claim atau yang cuma enggaku pintar aja gitu. Tapi pada kenyataannya orang-orang pintar ini justru hidupnya tuh pas-pasan, bahkan terlihat banyak hutang. Yang bikin banyak orang heran tuh, kalau memang mereka itu pintar, kenapa mereka hidupnya masih miskin? Apakah jadi kaya lewat jalur pintar itu udah nggak relevan? Atau memang selama ini mereka mempelajari ilmu yang salah? Makanya, di video kali ini, saya mau mencoba memahami korelasi antara kepintaran sama kekayaan. Tapi dengan skala rasionalitas yang saya harap mudah dipahami sama semua orang yang nonton video ini. Tapi, sebelum kita bedah pembahasan ini lebih dalam, saya mau jelasin bahwa video ini nggak bermaksud merendahkan faktor kecerdasan seseorang dalam keberhasilan hidupnya. Tapi, saya mau mencoba memberikan jawaban yang sekiranya bisa menghubungkan kekayaan dengan kepintaran yang dimaksud. Karena gimana pun, kepintaran itu pasti ada pengaruhnya pada keberhasilan finansial seseorang. Cuma bedanya, probabilitas setiap orang itu beda-beda. Nah, saya sudah rangkum semua di video kali ini. Jadi simak sampai habis. Hubungan antara kepintaran dan kekayaan sebenarnya cukup kompleks. Karena ada orang yang pintar, akhirnya bisa kaya. Tapi ada juga yang pintar, tapi nggak kaya-kaya. Ya kan? Nah, jadi untuk menghubungkan ini, kita nggak bisa sekedar ngecap gitu aja kalau orang yang pintar itu pasti berhasil atau pasti gagal. Karena probabilitas tiap orang itu acak dan beda-beda. Menurut penelitian dari Sign Alert, para peneliti mengungkapkan kalau keberhasilan seseorang itu justru cenderung karena faktor keberuntungannya daripada sekedar kecerdasannya. Misalnya nih, ada anak yang nggak niter-niter banget, tapi karena orang tuanya itu punya relasi yang bagus, akhirnya tuh ngedorong dia juga untuk berhasil. Bahkan menurut studi dari European Sociological Review menunjukkan kalau orang kaya itu cenderung justru punya kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan orang-orang yang pendapatannya itu lebih rendah daripada dia. Jadi, menurut beberapa riset yang ada, keberuntungan itu lebih dominan daripada kecerdasan. Sebenarnya saya agak setuju ya, kalau faktor keberuntungan juga punya peran dalam keberhasilan seseorang. Karena banyak yang udah kerja keras, belajar mati-matian, tapi tetap aja nggak kaya-kaya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita cuma sekedar menilai keberhasilan dan kekayaan seseorang cuma karena faktor keberuntungannya saja. Karena menurut saya, sekalipun seorang anak itu dilahirkan beruntung dari orang tua yang kaya, tapi kan itu semua juga buah hasil dari usaha orang tuanya dulu. Jadi nggak ada yang sepenuhnya itu karena faktor beruntung. Bahkan nih ya, di zaman sekarang ada banyak orang-orang yang kita pun nggak tahu asalnya dari mana. Tapi mereka itu bisa kaya dan terkenal. Justru bukan karena menunjukkan intelektualitasnya, bisa karena dramanya, hiburannya, dan cara-cara lainnya yang mereka lakuin di luar edukasi. Dan kenyataannya, mereka bisa lebih kaya daripada orang-orang yang punya kecerdasan di atas dia. Sebenarnya saya nggak menyalahkan cara mereka untuk jadi terkenal dan kaya dengan cara begitu ya. Tapi maksud saya tuh, mereka tuh bisa jadi gambaran bahwa untuk jadi kaya, kita nggak butuh kepintaran yang jauh di atas rata-rata. Tapi kita harus bisa memanfaatkan faktor-faktor lain untuk mendapatkan kekayaan. Bisa lewat relasi. Misalnya, kenal sama orang dalam, pintar melihat peluang dan pengambilan keputusan. Itu lebih penting daripada sekedar kecerdasan. Menurut psikolog, kecerdasan intelektual itu justru cuma menyumbang 20% dari keberhasilan seseorang. Sedangkan 80%-nya
itu dipengaruhi kecerdasan emosional. Sebenarnya, kecerdasan itu ada banyak cabangnya. Bisa pintar akademis, pintar komunikasi, pintar berbisnis, atau pintar di bidang apapun itu. Intinya setiap orang itu punya bidangnya masing-masing. Sekalipun dia nggak jago di satu bidang pun, pasti adalah bidang yang dia suka. Nah, sejauh pengamatan saya, orang yang bisa jadi kaya karena kecerdasannya itu, karena dia berhasil memanfaatkan bidang dia secara optimal. Misalnya nih, kayak ada orang yang pinter di bidang IT, dan akhirnya dia bangun bisnis di bidang IT. Nah, karena dia bermain di bidang yang dia paham, jadi dia bisa kaya lewat bisnisnya. Karena dia paham apa yang dia lakuin. Selain itu, keberhasilan dan kekayaan seseorang juga dipengaruhi keterampilan non-kognitif. Kayak misalnya, kerja keras, kreativitas, bersosialisasi. Itu semua jauh lebih penting daripada sekedar pintar gitu aja. Karena percuma nih, kalau kamu pintar di satu bidang, tapi kamu nggak bisa bersosialisasi, atau kreativitas kamu rendah. Nah, makanya harus ada aspek lain selain kecerdasan intelektual. Tapi ini jika kita pikir lebih dalam, sebenarnya kecerdasan dan kekayaan itu nggak bisa diukur dengan indikator apapun. Karena keduanya itu bersifat relatif. Yang jadi masalah adalah orang seringkali menilai standar kecerdasan dan kekayaan orang lain berdasarkan perspektif mereka. Padahal standar kaya setiap orang itu beda-beda. Saya pernah dengar cerita teman saya yang bisa dibilang pintar. Bahkan saya pun mengakui kalau dia itu pintar. Dia bilang jika nanti pun dia kaya, itu jelas pasti mau. Karena siapa juga yang nggak mau kaya kan? Hanya dia tidak memiliki ambisi untuk memiliki kekayaan. Jadi saya rasa semua orang memang mau kaya. Entah yang pintar ataupun yang bodoh. Tapi motivasi kaya, setiap orang itu berbeda-beda. Dan orang yang pintar pun, mereka punya tujuan yang berbeda-beda juga. Ada yang cuma ingin nyiptain sebuah teknologi. Ada yang ingin bisa bagi-bagiin ilmunya. Dan ada juga yang ingin kaya lewat kepintarannya. Jadi, kalau dibilang, kenapa pintar tapi nggak kaya? Balik lagi pada pemikiran setiap orang. Apa dia memiliki ambisi untuk jadi kaya atau enggak? Pertanyaan yang sering banget keluar ketika membahas antar kecerdasan dan kekayaan. Pasti ada pertanyaan seperti ini. Kalau orang yang kaya itu orang yang pintar, kenapa ilmuwan bukan jadi orang terkaya di dunia? Sebenarnya, saya rasa orang banyak yang simplifikasi kata pintar menjadi satu arti yang sama. Yang mana orang mengartikan pintar itu cuma sekedar pintar keilmuan saja. Padahal, kayak yang tadi saya bilang ya, kalau pintar itu ada banyak, dan nggak cuma pintar keilmuan aja. Jadi apa? Jawaban dari kenapa ilmuwan bukan jadi orang yang terkaya? Padahal mereka itu pintar-pintar. Jawabannya itu simpel. Karena mereka menggunakan kepintarannya memang bukan untuk kekayaan, tapi untuk tujuan yang mereka mau lakukan dan kuasai. Karena untuk kepentingan sosial, mereka ingin namanya ada di buku sejarah. Atau karena mereka penasaran aja sama apa yang mereka lakuin. Saya pernah berbincang dengan teman saya yang suka di bidang sains dan keilmuan begini. Dan memang motivasinya itu karena penasaran mereka untuk nyiptain suatu hal yang sebelumnya itu nggak ada. Dan perihal kaya atau tidak, itu hampir bukan jadi tujuan mereka. Saya rasa pasti setiap orang jika dikasih kaya, pasti tidak akan menolak. Tapi motivasinya itu pasti berbeda-beda. Makanya ada orang yang pintar tapi nggak kaya, karena mungkin tujuan dia bukan untuk jadi kaya. Begitupun orang kaya yang bodoh juga ada. Tapi bodoh yang dimaksud ini harus diperjelas. Bodohnya itu di mana? Jangan mensimplifikasi kata bodoh ini jadi satu makna yang sama. Karena tiap orang itu punya bodoh dan pintarnya masing-masing. Misalnya, Hendra pintar musik, sedangkan Ilham pintar matematika. Ternyata dalam waktu 15 tahun, Hendra lebih kaya daripada Ilham. Karena Hendra berhasil jadi musisi terkenal yang albumnya itu ada di mana-mana. Sedangkan Ilham, hidupnya pas-pasan. Hanya hidup dari gaji ke gaji. Bahkan terlilit hutang. Hendra lebih pintar dari Ilham. Akan tetapi Hendra lebih pintar dari Ilham dalam aspek musik dan melihat peluang. Bukan berarti Ilham nggak lebih pintar dari Hendra. Karena Ilham sebenarnya lebih pintar dari Hendra dalam aspek matematika. Tapi Ilham lebih bodoh dari Hendra dalam aspek pengambilan keputusan, melihat peluang, dan lain-lainnya. Jadi, bukan cuma sekedar pintar di suatu bidang, tapi dipengaruhi aspek-aspek lainnya juga. Coba kita lihat, kenapa ada orang yang jualannya di gerobak, sedangkan ada yang jualan bakmi di restoran. Apakah pemilik restoran itu lebih pintar daripada yang di gerobak? Belum tentu.
Wow, bisa jadi yang punya gerobak ini lebih pintar daripada pemilik restoran. Tapi balik lagi, pintarnya ini dalam aspek apa? Dalam konteks ini, berarti ada aspek lain nih yang si pemilik restoran punya. Sedangkan abang yang jualan di gerobak itu nggak punya. Emang agak rumit sih kalau bahas kepintaran dan kekayaan, karena setiap orang itu probabilitasnya berbeda-beda. Jika kamu merasa pintar dan tujuan kamu ingin kaya, tapi enggak kaya-kaya, berarti ada salah sama kepintaran itu. Antara kamu salah tempat mengoptimalkan kepintaran itu, atau memang sebenarnya kamu nggak pintar. Karena kadang orang merasa pintar tapi nggak kaya. Karena dua ini, antara salah tempat atau memang orang itu sendiri yang nggak pintar. Coba kamu lihat, kenapa ada orang yang kerjanya lebih santai tapi uangnya lebih banyak daripada yang kerja keras pakai tenaga lebih? Karena orang yang kelihatannya santai itu bekerja di tempat yang tepat. Jadi kalau kamu merasa pintar dan tujuan kamu jadi kaya, tapi nggak kaya-kaya, cari tempat lain yang bernilai tinggi. Atau memang kamu harus belajar lagi untuk itu. Jadi gimana menurut kalian? Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan selanjutnya hanya di membahas bisnis dan keuangan. Salam membahas bisnis.